Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Pemirsa Inspirasi Kolbu rahimakumullah. Patutlah kita bersyukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala di mana tahun ini Allah memilih kita untuk kembali bisa masuki bulan Ramadan, bulan yang sangat diberkahi. Pemirsa Inspirasi Kolbu yang berbahagia, tema kita kali ini adalah mengapa Ramadan dirindukan. Sering kali kita mendengar lagu Maher Zain yang menyebutnya Ramadan sebagai kasih. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Kalau diterjemahkan versi Indonesianya sampai diungkapkan Ramadan, Ramadan, usahlah engkau pergi. Artinya bagi orang yang tahu Ramadan adalah sesuatu yang berharga, melebihi seorang kekasih, seorang yang sangat dicintai. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingat kembali keistimewaan Ramadan, sehingga kita bisa menjalani ibadah ini dengan lebih baik dan lebih semangat. Pemirsa yang budiman, kita tahu Ramadan bukan sekedar bulan biasa. Ia adalah bulan yang Allah janjikan ampunan, rahmat, pahala yang dilipat gandakan, pembebasan dari api neraka, dan juga ada janji ditambahnya rizki orang mukmin. Maka wajarlah jika hati orang yang percaya adanya Allah, hari akhir, surga, neraka, percaya siksa dan nikmat kubur, selalu merindukan bulan suci ini. Yang pertama, Ramadan, bulan dilipat gandakannya pahala. Rasulullah SAW menjanjikan sholat sunnah pahalanya setara dengan sholat wajib. Hal-hal yang bersifat sunnah akan setara pahalanya dengan pahala ibadah wajib jika dikerjakan di bulan suci Ramadan. Adapun ibadah sholat fardu, ibadah yang fardu di bulan Ramadan akan dilipat gandakan 70 kali. Dan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang jika seseorang beribadah dengan ikhlas di malam tersebut, maka setara dengan mengerjakan ibadah 1000 bulan. Mudah-mudahan Allah memberi rezeki kita untuk mendapatkannya. Adapun yang paling utama yang membedakan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain adalah ibadah puasa, di mana rahasia pahalanya ada di tangan Allah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah Ramadan ini. Hati orang yang beriman tentu akan memanfaatkan kesempatan besar ini. Mereka akan memperbanyak ibadah untuk memperbanyak pahala. Yang kedua, Ramadan adalah bulan pengampunan dosa. Sering kali kita mendengar hadis Rasulullah SAW disampaikan oleh para da'i, para khatib. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengerjakan puasa atas dasar iman dan pahala, semata-mata mengharap pahala, Allah akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apakah kita akan menganggap hal yang biasa? Sementara ini adalah sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat dirindukan
oleh orang yang percaya akan adanya hari akhir. Siapapun tidak akan merasa sombong, dia bersih dari dosa. Siapapun tidak boleh menyatakan dirinya sudah tidak memiliki salah. Sementara yang diharapkan adalah ampunan Allah. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan tentu diharapkan akan diampuni oleh Allah SWT, dan kesempatan besar itu ada di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, Ramadan memberi kesempatan kepada orang yang beriman untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hari kiamat. Tersebutlah kisah ada dua orang di zaman Rasulullah SAW. Mereka masuk Islam bersama, mencari ilmu pada Rasulullah SAW bersama-sama, dan mengamalkan ilmu tersebut. Hingga sebutlah si A dan si B. Si A kemudian berjihad di jalan Allah, berperang, akhirnya gugur dan menjadi syahid. Sementara si B masih diberi kesempatan Allah untuk hidup dan wafat 1 tahun kemudian. Ada seorang sahabat bernama Talhah bin Ubaidillah pada suatu malam bermimpi dan mendapati dia berada di depan pintu surga. Tak lama kemudian ada makhluk Allah dari dalam surga memanggil sahabat yang terakhir atau si B yang tidak gugur di jalan Allah, bukan menjadi syahid. Dan tak lama kemudian yang dipanggil adalah si A yang syahid di jalan Allah. Ini menimbulkan keheranan. Mengapa yang syahid di jalan Allah masuk surganya belakangan? Tak lama kemudian kedua orang yang sudah masuk surga tadi kembali keluar dan mendapati sahabat Talhah. Lalu mengatakan, semoga Allah meninggikan derajatmu. Keesokan harinya ketika sahabat Talhah tadi terbangun, kemudian menceritakan kepada sahabat yang lain dan menimbulkan keheranan dan mereka bertanya-tanya hingga terdengar pada Rasulullah SAW. Rasulullah balik bertanya, mengapa kalian heran? Bukankah sahabat yang kedua tadi masih mendapati bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa, kemudian dia sholat? Ketahuilah bahwa jarak antara mereka berdua seperti jaraknya bumi dan langit secara derajat. Jadi seakan-akan yang gugur syahid di jalan Allah itu berada di bumi, dan orang yang hidup 1 tahun kemudian mendapati bulan Ramadan di akhirat atau di surga, itu posisinya berada di atas langit. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Inspirasi Kolbu rahimakumullah. Dan yang keempat, Allah menjanjikan akan menambah rizki orang mukmin. Bila di bulan Ramadan, biasanya para pengusaha, para pedagang, itu keuntungannya bertambah karena permintaan pasar naik. Yang menjadi pegawai mendapatkan tunjangan hari raya atau THR. Yang menjadi anggota koperasi mendapatkan SHU dan sebagainya. Itu memang sebuah rezeki. Akan tetapi kesempatan beribadah dengan menjalankan perintah Allah adalah rezeki yang jauh di atas itu. Bisa saja kita mendapatkan hikmah lain secara lahiriah, seperti kesehatan, seperti harta, akan tetapi yang jauh kita harapkan adalah rezeki batiniah kita. Dengan Allah beri kesempatan kita untuk bisa lebih mendekat kepadanya, menjalankan ibadah-ibadah yang biasanya tidak kita jalankan di luar bulan Ramadan, seperti berjamaah ke masjid, qiyamul lail dengan
menjalankan taraweh, kemudian baca Al-Quran, memperbanyak tadarus kita, dan lain sebagainya. Ini semua adalah kesempatan yang Allah berikan sebagai rizki batiniah yang sangat dirindukan orang-orang yang percaya akan adanya hari akhir. Pemirsa, inspirasi kolbu yang berbahagia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi inspirasi kita untuk lebih memaknai Ramadan kita dan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.